Di balik video ini, ada proses panjang yang kami lalui bersama. Kami berdiskusi, membagi tugas, dan saling bantu satu sama lain. Semuanya kami lakukan dengan penuh semangat, meski nggak selalu mulus. Ada tawa, kadang bingung juga. Tapi itulah yang membuat prosesnya berkesan. Lewat cuplikan ini, kami ingin membagi sedikit cerita dari proses perjalanan itu. Langsung saja, ini dia hasil pembelajaran yang telah kami susun. Selamat menyaksikan. Gimana semangat hari ini? Tidak, kenapa tidak semangat? Di pertemuan kita kali ini Kameranya sini, Be. kita mulai dengan belajar harus Baiklah, untuk pada pagi hari ini kita membaca doa untuk menganut kepercayaan pada masing-masing orang. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelum memulai pelajaran, Ibu mau absen terlebih dahulu. Yang pertama, Rafael Saputra, Hadir, Bu. Muhammad Ilham, Oktaviana Sika Putri, Laila Ristiananta, Rizka Novalia, Amanda Delani, Ahmad Dhani, Handowo, Muhammad Wildan, Di sini, Bu. Rizky Ramadan. Ada, Bu. Oke, hati semua yang belajar hari ini anak-anak ya. Alhamdulillah, Bu. Oke. Pada pagi hari ini, Ibu mau kita lihat dulu sebentar. Kamu semangat! Sekali lagi! Kayaknya udah pada semangat. Udah pada makan ya semua? Kenapa belum itu sama ya? Belum balik, Bu. Balik. Anak-anak, pertemuan kita pada pagi hari ini, yakni pertemuan pertama pada semester kita kali ini, kita akan membahas bab 1 yang dimana dengan judul meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Sebelum Ibu melanjutkan pembahasannya, jadi Ibu akan memberitahu kalian kalau tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama yakni menjelaskan arti berlomba-lomba dalam kebaikan atau dalam makna fastabiqul khairat. Kemudian yang kedua memahami makna etos kerja dalam pandangan Islam. Yang ketiga menafsirkan ayat-ayat tentang kerja keras dan amal soleh. Dan yang keempat menunjukkan sikap positif dalam kompetisi kebaikan. Sebelum itu, mari kita baca bersama ayat yang menjelaskan tentang kompetisi dalam kebaikan. Itu tertuang dalam surah Al-Maidah ayat 48. Ayo dibaca bareng-bareng semua.
menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah bertaubat kebaikan hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran Surah Al-Maidah surah kelima ayat 48. Yang ketiga, setiap umat diberi syariat yang berbeda. Jadi ayat tersebut itu menegaskan kita bahwa toleransi itu perlu, dan juga harus kita hormati orang yang punya keyakinan atau syariat yang berbeda dengan kita, karena memang dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan walaupun kita berbeda itu tetap harus dihormati setiap umat manusia. Kemudian yang keempat, yang ini yang menjadi sorotannya, yaitu ajakan untuk berlomba dalam kebaikan. Di mana sih kata-katanya yang di ayat tersebut? Nih, fima atakum fastabiqul khairat. Itu artinya di sini ditekankan bahwa umat Islam itu berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Kemudian masuk lagi kita di ayat yang kedua. Ini surah Al-Baqarah ayat 148. Nah, kali ini Ibu langsung minta satu orang yang baca. Yang perempuan kayaknya dari tadi kurang didengar suaranya. Nah, silakan Rizka Natalia. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, dari dua ayat yang tadi sudah kita baca, sudah kita tahu artinya, sudah juga disebutkan dari tafsir-tafsirnya. Nah, Ibu akan jelaskan lagi mana fastabiqul khairat. Mana fastabiqul khairat itu secara bahasa menjadi dua kata. Ini fastabiqu dan al-khairat. Fastabiqu yang artinya berlomba-lomba atau bersegeralah, dan al-khairat itu artinya berkebaikan. Kebaikan. Jadi fastabiqul khairat itu artinya berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah, sebelum masuk materi selanjutnya, Ibu mau tanya lagi nih. Jadi menurut kalian berlomba-lomba itu suatu hal yang baik atau hal yang buruk? Hal yang baik tergantung. Tergantung. Lomba-lombanya dalam kerangka apa jadi berlomba? Ayo. Ya tak, berlomba-lomba itu dalam waktu. Terus sekarang aku tanya, menurut kalian berlomba dalam hal kebaikan itu yang seperti apa? Sedekah, Bu. Pahala, Bu. Tolong. Terus Rajin beribadah, Bu. rajin beribadah. Puasa, Bu. Ngaji, Bu. Sedekah. Oke. Kemudian Ibu tanya, hari ini, pagi ini atau pengalaman kalian apa sih yang sudah kalian lakukan dalam bentuk fastabiqul khairat yang sudah kalian pahami?
Yang kedua, ini ada orang yang memberikan makanannya kepada orang yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, nah ini orang sedang mengaji. Mengaji termasuk kebaikan atau enggak? Kebaikan. Terus yang terakhir ini Bagi sembako. ya, berbagi sembako. Baik gak tuh? Baik. Baik, pokoknya baik. Nah, membiasakan bekerja sama. Jadi kita hidup ini jangan terlalu individualis. Tahu individualis? Selalu menyendiri. suka sendiri. Introvert. Ya, mungkin introvert. Jadi kita hidup bersosial. Berarti kan kita perlu orang lain. Jadi kalau kita berbuat baik, jadi pikiran kita itu adalah kalau kita berbuat baik berarti kita memberikan manfaat kepada orang lain. Oke, sebelumnya Ibu mau ngetes kalian dulu seberapa paham sih kalian dengan materi ini tentang amal-amal ini. Boleh satu orang maju, Pak Amanda maju ke depan. Mau nanya sedikit ya. Coba kamu sebutkan alat Rasulullah yang kita contoh itu seperti apa aja. Terus Amanah. kemudian Amanah. amanah itu apa? Amanah adalah Percaya. kemudian kalau amal Rasulullah yang bisa kita contoh seperti apa? Tidak boleh bohong. Terus kemudian ada tidak tahu tidak kisah Rasulullah yang bisa kita teladan? Tidak boleh ijil. Oke. Kemudian coba sebutkan contoh perilaku tercela yang tidak boleh kita lakukan. Seperti apa? Saya mengerjakan. Oke, terima kasih. Kemudian boleh dulu. Kemudian Dani. Saya Bu. Ya silakan. Ini mau tanya sebentar. Coba kamu sebutkan kisah Rasulullah yang menceritakan tentang sholat beliau. Silakan. Kemudian coba sebutkan contoh perilaku tercela yang tidak boleh dilakukan. Coba. Membunuh orang. Terus kemudian Ngebobol bank. ya, terus berarti mencuri. Kemudian Main sebab zaman sekarang kan banyak main pemuda-pemuda yang judi. Oke, makasih. Sama-sama Bu. Nah, yang terakhir coba Wildan maju. Baik Bu. Ahlak terpuji itu yang menurut kamu yang baik itu seperti apa? Alat terpuji yang baik itu Bu, yaitu alat yang saling tolong menolong Bu. Dalam Ya. kemudian Tidak merugikan seseorang Bu. kemudian kalau perilaku tercela yang dapat kita lakukan itu seperti apa? Seperti minum minuman keras Bu, Oke. neraka kepada orang tua Bu. Oke. Hmm. Nah, terima kasih. Sama-sama Bu. Setelah Ibu lakukan asesmen awal tadi, Ibu mau kalian jadi 2 kelompok yang dimana itu Ibu sudah sepertinya di dalamnya ada yang sudah paham dan
5 orang, silakan bisa bergabung ke sini. Betul. Iya. Oh, diskusi. Iya, Nah, kan sudah jadi 2 kelompok nih. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang sudah Ibu share di depan. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Kalian jawab di kertas lembar setiap kelompok. Setelah itu kalian setelah menjawab itu presentasi per kelompok 1 orang 1 dan memaparkan 1 orang jawaban dari setiap kelompok, memaparkan jawabannya sendiri-sendiri atau pendapatnya sendiri-sendiri. Di presentasi itu apa? Yang dipresentasikan hasil jawaban dari pertanyaan tersebut. Bagi orang Iya Bu. Apakah pendapat kalian mengapa Allah memerintahkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Padahal setiap orang punya kelebihan dan keterbatasan yang berbeda. Apa sih? Baiklah, karena Allah itu menilai usaha dari seseorang itu, bukan hanya dari hasil usaha orang itu. Meskipun manusia memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda, Allah itu tetap Maha Adil. Dalam Islam, yang dinilai bukan hanya hasil akhirnya, tetapi niat dan usaha maksimal seseorang. Jadi, meskipun kita berbeda-beda, kita semua memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan pahala. Karena yang dinilai adalah seberapa bersungguh-sungguh kita dalam berbuat baik, bukan seberapa besar hasil akhirnya. Baik, saya akan menjawab mengapa Allah memerintahkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, padahal setiap orang punya kelebihan dan keterbatasan yang berbeda-beda. Nah, jadi Allah memang menyuruh kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang telah disebutkan dalam Al-Quran tadi, fastabiqul khairat. Kalau dipikir, manusia memang diciptakan berbeda-beda, punya kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Tapi justru perbedaan itulah yang bikin hidup manusia menjadi dinamis, saling melengkapi dan menjadi ladang kebaikan. Karena apa? Yang telah disebutkan dalam Al-Quran juga, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan juga perbedaan bukan masalah tapi rahmat. Perlombaan kebaikan bukan ajang saling unggul tapi saling memotivasi sesuai kapasitas masing-masing. Mungkin itulah Dari kelompok 1 kami Bu mempresentasikan. Setelah tadi sudah kita jelaskan, kemudian sudah kita diskusi tentang fastabiqul khairat atau sikap-sikap fastabiqul khairat. Ibu akan memberikan tugas kalian untuk di rumah, yakni yang pertama mencari ayat yang menjelaskan makna fastabiqul khairat, kemudian menjelaskan tafsir ringkas dari ayat tersebut, yang ketiga membuat kesimpulan dari ayat tersebut. Kedua, dalam kertas lembar. Nah, untuk
dikumpulkan. Baik Bu. Ditulis tangan tentang tugasnya. Ya Bu. Oke. Ini tugas diberikan supaya kalian lebih memahami makna dari fastabiqul khairat. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu tegaskan lagi, apa makna dari fastabiqul khairat? Kebaikan. Sampai sini ada yang bertanya? Tidak ada Bu. Alhamdulillah tidak Bu. Sudah paham semuanya dengan materi yang saya sampaikan? Insya Allah Ibu. Oke. Nah, sekarang sudah masuk, sepertinya sudah habis waktunya. Maka dari pembelajaran ini, Ibu harap kalian sudah mengerti atau paham dengan makna fastabiqul khairat yang sudah Ibu jelaskan tadi. Dan dengan pemberian tugas tadi, semoga kalian dapat memahami kembali bagaimana amal-amal atau kebaikan-kebaikan yang dijelaskan dalam Al-Quran tentang fastabiqul khairat. Sekian dari Ibu. Mari kita tutup kelas hari ini dengan pembacaan surah Al-Asr. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, mari kita membaca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri ya. Ya Bu.